Prabowo dan Jokowi adalah merupakan duit tunggal, ya sebagaimana Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan Prabowo sudah mengetahui siapa yang mengadu domba untuk memecah belah Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Dan tak mungkin atau tak mudah memisahkan keduanya. Dan inilah kesaksian Daniel Azhar Simanjuntak. Maksud saya adalah Pak Prabowo ini sudah tahu persis siapa dan kelompok mana yang selalu ingin nebeng untuk merawat kebencian pada satu kelompok. Itu yang paling berbahaya kan. Selalu ada misalnya gini, saya jadi kritikus Pak Jokowi, ketika saya nggak dikritik lagi saya yang diserang. Jadi pokoknya ada kelompok yang ingin menitipkan kemarahannya kepada orang tertentu atau kelompok tertentu. Kalau kemudian mereka tidak bisa menitipkan kemarahan, tidak bisa menitipkan kebenciannya kepada orang itu, ya apa? Dia akan justru menyerang orang itu, gitu. Dan itu kan terjadi terhadap Pak Prabowo dan kami. Mas Aldi, Anda pasti ngikutin di Twitter saya, misalnya. Saya terlalu aktif sih sekarang. Nggak terlalu aktif berkelahi. Oh iya. Tapi saya ngikutin. Jadi kan selalu begitu. Yang tadinya mendukung kita bisa menyerang kita. Kenapa? Karena kita berteman dengan yang tadinya orang yang mereka benci. Jadi selalu begitu. Nah, dan ini kan selalu diupayakan di sosial media kan ini saja sebenarnya. Pelakunya yang misalnya dari kubu sana, yang kubu kanan pokoknya konsisten, dia nggak mau, dia mau benci si A. Itulah Daniel Azhar Simanjuntak yang membongkar bahwa Prabowo Subianto telah tahu siapa pembuat akun Fufafa dan siapa yang mengadu domba antara dirinya dengan Pak Joko Widodo. Dan Daniel Azhar juga menyatakan bahwa Prabowo Subianto tidak akan mungkin berpisah dengan Joko Widodo dikarenakan Jokowi dan Prabowo adalah merupakan duit tunggal. Demikian juga disampaikan oleh M. Kodari bahwa kemenangan Prabowo Subianto dikarenakan merangkul Joko Widodo dengan simbolnya Gibran Rakabuming Raka. Oleh karenanya tidak mungkin Prabowo Subianto meninggalkan Joko Widodo. Prabowo. Bukan dari Pak Jokowi ya? Pak Prabowo tuh begini. Pak Prabowo itu ya, dia kan tahu selama ini dia nggak bisa menang karena suaranya nggak sampai 50%. Ya, 49. 43, 45. 2014 kan sekitar 43. 2019 kan 45. Lah kalau dia mau menang kan dia harus tambah suara kan? Nah dia mau ngambil suara dari mana? Iya rivalnya selama ini. Lah ini paling gampang. Lah ini lagi matematika sederhana. Dan kecerdasan politik sederhana juga gitu loh. Gitu. Jadi Pak Prabowo realistis saja. Saya kalau mau dapat 50% lebih, ya saya ambil suaranya Pak Jokowi kan gitu kan. Mau dicari dari mana lagi? Gitu. Nah dia mau ngambil itu, ya nggak ada simbol atau asosiasi yang lebih kuat ketimbang Mas Gibran. Dia kan perlu simbol. Ya, simbolnya Jokowi. Simbolnya Jokowi supaya pendukung Jokowi milih dia kan gitu kan. Bagaimana coba Anda sekarang menjelaskan Prabowo yang di Jawa Tengah itu tahun 2019 dapat 35 apa 30 gitu. Kemarin dapat 53. Di Jawa Tengah, di Bali, yang basisnya PD Perjuangan. Di Papua. Yang tadinya dia cuma berapa kali ya di NTT yang dia cuma berapa? Tadinya cuma 10%. Menang Pak sekarang Pak. Siapa mereka? Ya pendukung Pak Jokowi. Kalau kemudian mereka tidak bisa menitipkan kemarahan, tidak bisa menitipkan kebenciannya kepada orang itu, ya apa? Dia akan justru menyerang orang itu, gitu. Dan itu kan terjadi terhadap Pak Prabowo dan kami. Mas Aldi, Anda pasti ngikutin di Twitter saya, misalnya. Saya nggak terlalu aktif sih sekarang. Nggak terlalu aktif berkelahi. Oh iya. Tapi saya ngikutin. Jadi kan selalu begitu. Yang tadinya mendukung kita bisa menyerang kita. Kenapa? Karena kita berteman dengan yang tadinya orang yang mereka benci. Jadi selalu begitu. Nah, dan ini kan selalu diupayakan di sosial media kan ini saja sebenarnya. Pelakunya yang misalnya dari kubu sana, yang kubu kanan pokoknya konsisten, dia nggak mau, dia mau benci si A, dan kubu kiri mau benci si B. Pokoknya pelakunya itu saja. Ketika yang tadinya bersaing kemudian bersatu, ya mereka berpencar cari lagi yang baru yang bisa
merawat kebencian dan merawat kemarahan itu. Dan Pak Prabowo tidak pernah terganggu dan tidak pernah terpengaruhi dengan upaya-upaya itu. Jadi Pak Prabowo selalu sampaikan apapun upaya untuk mengadu domba Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pasti dipastikan gagal. Yang jelas Pak Prabowo adalah tipologi pribadi yang loyal kepada teman, kemudian pasti menjaga marwah teman begitu, dan tentu yang lebih besar yang bagi Pak Prabowo hari ini ya tidak ada yang lebih penting dari keutuhan Indonesia dan kesejahteraan rakyat, itu saja. Prabowo dan Jokowi adalah lawan di Pilpres 2014 dan di 2019. Lalu berkawan lagi. Perjalanan Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia diwarnai banyak konflik dengan politikus lain, termasuk Prabowo Subianto. Hubungan keduanya sempat memanas di Pilpres 2014 dan di 2019. Dan inilah analisanya. Salah satu ucapan Prabowo yang memanaskan suasana saat itu adalah soal Presiden Boneka yang dia ucapkan dalam kampanye di Sragen pada 16 Maret 2014. Usai pemilu Presiden 2019, di mana Jokowi kembali keluar sebagai pemenang, ia merangkul Prabowo untuk menjadi pembantunya. Di luar partai, konflik Megawati dengan Prabowo justru meruncing. Simak selengkapnya di YouTube Tempo.co dan Spotify. Putar balik. Lain dengan analisa Denny Siregar yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto akan meninggalkan Joko Widodo dan Joko Widodo pasca lengser sebagai presiden akan lemah ya, dan kekuasaannya dipreteli. Demikian kata Denny Siregar. Jokowi nanti sesudah Prabowo jadi presiden misalnya, ya jelas sangat lemah. Jokowi ketika tidak lagi jadi presiden, itu dia bukan lagi seorang Superman. Dia akan jadi manusia biasa yang kekuatannya dipreteli. Orang-orang yang dulu menjilat dia akan menjilat penguasa baru nantinya. Jokowi akan ditinggalkan sendiri karena dia sudah tidak lagi berkuasa. Dan ini juga akan berdampak pada Gibran. Gibran yang sekarang kelihatan percaya diri karena bapaknya presiden, nanti akan dilemahkan karena dia dianggap ancaman 5 tahun ke depan. Memangnya Prabowo ketika sudah duduk jadi presiden mau serahkan kekuasaan itu pada orang lain? Nehi, tidak akan. Kekuasaan itu manis kawan, dan sulit melepas diri jika sudah terjerat di dalamnya. Mabuk dan lupa diri. Orang-orang yang dianggap ancaman sudah pasti akan disingkirkan. Kursi-kursi yang dulu diisi oleh orang-orang Jokowi akan diisi oleh orang-orangnya Prabowo. Dan sejarah raja-raja sudah mengabarkan sifat manusia seperti itu, bahwa pengkhianatan pasti akan berbuah pengkhianatan juga. Karena itulah saya sangat menyesalkan kenapa sih Jokowi meninggalkan teman-teman terbaiknya yang mengawalnya sampai 9 tahun berkuasa hanya karena dia ingin terus berkuasa. Jokowi sekarang punya teman baru yang bisa jadi ancaman buat dirinya ketika dia tidak lagi berkuasa. Dan saya percaya ini akan terjadi ketika Prabowo berkuasa nanti. Jokowi lah yang pertama akan merasakan dampak buruknya karena dia sebenarnya adalah ancaman terbesar Prabowo di kekuasaan nantinya. Saya nggak membenci Jokowi. Sejak lama saya sudah kasih peringatan baik yang halus maupun yang paling keras sekalipun. Tapi gimana lagi, Jokowi sudah tidak mau lagi mendengar. Dan nasi sudah menjadi bubur. Jokowi sekarang dalam situasi yang terjepit. Dia menang, maka Prabowo akan jadi ancaman. Itulah analisa Denny Siregar yang mengatakan kalau Prabowo Subianto akan mengkhianati Jokowi. Dan katanya Denny Siregar telah memberikan peringatan kepada Jokowi. Hehehe. Siapa yang mau mendengar peringatanmu, Denny? Kamu kan hanya seorang buzzer Pak Jokowi saja. Ya begitu
kamu menjadi buzzernya Ganjar Pranowo, maka engkaulah membenci Pak Joko Widodo. Tidak akan ada orang yang mau mendengar ocehan kamu, Denny. Kamu hanya sekelas kroco yang tidak mungkin akan didengar oleh sekelas Presiden Joko Widodo yang punya pengalaman baik spiritual ataupun pengalaman sebagai seorang manajerial, apalagi sebagai seorang presiden. Denny.